Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalam rasulillah ba'du. Sahabat bahagia dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita di hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah besok sudah 1 Syawal. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Saya baca dari kitab Tarikh Al-Anbiya yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada kisah yang sangat unik dan sangat menarik dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sahabat semuanya, ketika saya sebutkan satu kata, kira-kira apa yang muncul di kepala sahabat-sahabat semuanya? Nah, saya sebutkan satu kata, setan. Kira-kira yang muncul apa kira-kira di benak sahabat-sahabat semuanya? Setan itu identik dengan warna apa kira-kira? Ada yang mengatakan red devil, setan merah. Oh, setan itu merah kan dari api. Ada yang mengatakan black devil, setan itu hitam karena identik dengan dunia kegelapan, minadzulumat. Ya. Nah, sekarang ini saya akan mengisahkan sebuah cerita yang unik tentang setan putih. Ini luar biasa ini, nggak pernah ada kayaknya nih yang ngedengar cerita setan putih. Jadi konon ini dikisahkan oleh Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Anbiya. Di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam dan sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup seorang rahib yang sangat-sangat soleh. Dia ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Kalau dia puasa 40 hari nggak tanggung-tanggung. Kita puasanya cuma 30 hari atau 29 hari ya. Beliau 40 hari nggak buka-buka. Ini luar biasa, saking solehnya. Dan kalau ibadah, beliau tuh malam itu nggak pernah tidur. Sholatnya ratusan rakaat. Ini luar biasa, saking hebatnya, terkenal, masyhur ini. Si rahib ini namanya Barsisa. Nah, Barsisa ini masyhur, terkenal. Sampai keterkenalan Barsisa ini bukan hanya di jagat manusia, di jagat setan pun terkenal. Suatu hari iblis ini mengumpulkan rakyatnya. Kata iblis, rakyatku semuanya nih, para setan-setan nih, jin semuanya kumpul semuanya. Ada tugas besar. Ini tugas yang luar biasa ini. Mission impossible. Misi yang luar biasa berat ini. Apa misinya? Menggoda Barsisa. Barsisa ini seorang rahib yang soleh. Bagaimana caranya biar dia tergelincir? Bagaimana caranya biar Barsisa ini murtad, yang tadinya beriman menjadi kafir? Akhirnya semua setan saling mandang, saling tengok siapa kira-kira yang berhasil untuk menjadi orang atau setan yang mendapat tugas ini. Dan sebelum iblis menunjuk, ada setan tadi, setan putih. Dia langsung berdiri, kata setan putih, saya siap wahai kalau iblis sebutkan kan maharaja ya, wahai maharaja saya siap, kata setan putih ini. Nah, ternyata si setan putih ini punya pengalaman. Dia bilang, wahai maharaja iblis, saya punya pengalaman. Saya sudah menggoda para ulama, saya menggoda para nabi, dan emang itu tugas saya. Jadi tugas setan putih itu menggoda orang-orang soleh, ya, para ulama, para nabi. Dan sekarang dia mempunyai tugas besar, misi yang hebat, yaitu menggoda Barsisa, seorang rahib yang terkenal ahli ibadah. Maka singkat cerita, si iblis ini, si setan putih ini, datanglah dia ke tempat ibadahnya Barsisa. Barsisa waktu itu ibadah, dia pamit kepada iblis, kemudian dia datang ke tempatnya Barsisa. Ketika nyampe ke tempat Barsisa, dia menguluk salam dan menyatakan, wahai syekh, wahai tuan guru, izinkan saya untuk menjadi murid. Nah, ini luar biasa. Setan putih ini jago dia. Jadi ketika dia datang ke sana, dia pura-pura menjadi muridnya. Tapi apa kata Barsisa waktu itu? Apa respon Barsisa? Barsisa mengatakan, no way, nggak ada. Jangan pernah datang ke sini lagi. Kenapa? Karena saya tidak menerima murid. Siapapun yang datang ke sini pasti akan mengganggu kehusuan ibadah saya. Saya nggak mau ibadah saya terganggu oleh hal-hal lain. Maka saya tidak menerima murid. Si setan putih dia pulang, tapi untuk kembali. Nah, ini hebatnya setan. Setan tuh nggak pernah putus asa. Jadi kalau ada manusia yang putus asa, kalah sama setan. Ya, setan putih kembali lagi dia. Kembali lagi ke tempat Barsisa. Dan sekarang tanpa kalam, tanpa salam. Ketika datang pertama dia pakai salam, pakai kalam. Sekarang datang kedua tanpa kalam, tanpa salam. Dia langsung duduk dan langsung ibadah. Luar biasa. Si setan putih ini ibadah di belakangnya Barsisa. Barsisa sholat 100 rakaat, setan putih 110 rakaat.
Barsisa 40 hari puasa, setan putih 41 hari puasa. Pokoknya bagaimana supaya Barsisa ini terkesan dengan dia. Dan apa yang dilakukan oleh setan putih ini berhasil. Ternyata Barsisa terkesan ketika dia melihat, loh ini orang masih sholat. Padahal Barsisa udah capek. Ketika Barsisa buka puasa, dia melihat, oh ini orang masih saum, masih puasa. Padahal dia udah lapar. Ternyata Barsisa merasa ada orang lain yang ibadahnya lebih hebat daripada dia. Sehingga Barsisa merasa ada seseorang teman yang menjadikan dia menjadi lebih semangat. Dibiarkanlah si setan ini. Barsisa nggak tahu ini setan putih nih. Ibadahnya luar biasa. Ketika Barsisa sudah nyaman dengan si setan putih ini, Barsisa sudah menganggap setan putih sebagai sahabatnya untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba setan putih pamit undur diri. Wahai Syekh Barsisa, waktu saya sekarang sudah habis di sini, saya pamit undur diri. Loh, kenapa kok kamu pamit? Saya lagi senang-senangnya, lagi sayang-sayangnya. Coba bayangin aja, Ustaz Badrut nih, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, ditinggal pergi. Sakitnya di mana? Jadi tinggal lagi sayang itu luar biasa, senengnya apa sakitnya? Ya sakitnya ya. Ternyata kata Barsisa, sehari lagi lah di sini. Oh nggak bisa, karena saya punya tugas lain. Ada orang lain yang lebih alim, lebih soleh, yang ingin saya ajak untuk sama-sama beribadah. Terus saya ditinggal sendiri dong. Iya, gimana lagi dong? Nah, saya kasih satu oleh-oleh. Saya kasih satu oleh-oleh yang akan selalu kamu ingat dan berkesan selama hidup kamu. Apa itu Syekh? Sekarang Barsisa malah yang menyebut Syekh nih, kebalik nih. Apa itu Syekh? Kata si setan putih, saya kasih wirid kamu nih, baca ini. Kalau kamu baca ini, kamu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Orang yang sakit pasti sembuh dengan wirid ini, dengan bacaan ini. Akhirnya si setan putih berangkat, dia pulang, kemudian Barsisa tinggal sendiri di sana. Setan putih sudah punya rencana. Nah, ini hebatnya setan. Jadi dia punya strategi yang luar biasa, step by step, perlahan tapi pasti, slowly but sure. Barsisa sudah tertarik dengan setan putih, Barsisa mengamalkan wirid dari setan putih, dan sekarang saatnya masuk ke level berikutnya. Si setan putih datang ke kampung, ada anak kecil dicekek. Sampai kelojot-kelojot anak kecil ini. Sakit. Dibawa kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si setan putih dia pura-pura menjadi tabib. Anak kecil dibawa ke setan putih. Apa setan putih bicarakan waktu itu? Kata dia, saya tidak sanggup mengobati penyakit ini penyakit langka. Kalau mau sembuh, datang tuh ke biara itu. Ada seorang rahib bernama Barsisa, dia hebat, dia sakti mandraguna. Akhirnya orang tua tersebut membawa anaknya ke Barsisa dan disembuhkan dengan wirid dari setan putih. Luar biasa. Sehingga sekarang Barsisa menjadi terkenal sebagai seorang ahli pengobatan alternatif. Apapun sakitnya bisa sembuh dengan wirid Barsisa. Sehingga orang-orang pada berdatangan satu demi satu, dan Barsisa sudah lupa sholat yang ratusan rakaat. Barsisa sudah lupa puasa yang 40 hari berturut-turut. Dia disibukkan dengan urusan mengobati pasiennya. 2 langkah sudah berhasil. Langkah berikutnya, jadi setan tuh nggak berhenti di langkah kedua. Dia punya langkah-langkah berikutnya. Langkah ketiga, ya, level ketiga, the third step apa? Si setan putih datang ke istana. Dia tahu raja punya putri. Putrinya masih muda dan cantik jelita. Dia masuk menyelinap dan dicekek ini si putri waktu tidur. Akhirnya kelojotan. Setelah itu sakit si putri dan nggak sembuh-sembuh. Nah, dibawalah ke tabib kemana-mana, dan akhirnya ketemu dengan tabib setan putih. Kata tabib setan putih, nggak ada yang bisa menyembuhkan, cuman satu, yaitu Syekh Barsisa. Nah, dibawalah ke sana si anak perempuan raja ini, si putri raja ini dibawa ke tempat Barsisa. Kata Barsisa, mohon maaf, saya tidak menerima pasien perempuan karena bukan muhrim. Kembali lagi dia, dibawa lagi ke istana, kemudian konsultasi ke setan putih. Kata setan putih, gini aja caranya, kamu jangan bawa ke tempat Barsisa, tapi bikinlah satu rumah di samping biaranya Barsisa. Letakkan anak perempuan ini di rumah tersebut dan tinggalkan saja. Nah, akhirnya raja karena punya duit, dia langsung membangun sebuah istana
yang sederhana, di sampingnya biara Barsisa. Dan si putri yang sakit tadi diletakkan di sana sendirian. Malam hari, setan putih datang, dicekek, jerit si perempuan ini, si putri raja ini. Barsisa, dia punya hati nurani. Meskipun dia mengatakan, saya nggak mau nih ngobatin perempuan, tapi karena hati nurani terketuk, akhirnya dia datang ke sana. Diobati sama dia. Nah, akhirnya sembuhlah, diobati. Kemudian berikutnya sakit lagi, diobati lagi, sembuh lagi. Suatu hari setan putih, dia sengaja menyingkap pakaiannya si perempuan tadi. Nah, si putri raja disingkap pakaiannya, ketika Barsisa masuk, dia melihat auratnya si perempuan. Nah, ini step yang ketiga. Barsisa mulai masuk perangkap setan. Akhirnya apa yang dilakukan Barsisa? Barsisa tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia pun melakukan perbuatan yang dia sendiri selalu kutuk, yaitu berbuat zina. Setelah itu apa yang terjadi? Si putri hamil. Ketika si putri hamil, setan putih datang lagi nih ke Barsisa. Kata setan putih, wah kamu ini malu-maluin aja. Gimana sih, katanya friend, katanya tukang ibadah, katanya hanya kepada Allah. Kok melakukan perbuatan yang nggak baik sih? Kok melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah sih? Aduh gimana lagi? Saya nggak bisa. Ini masalahnya masalah ya hawa nafsu. Oke, kalau kayak gitu gini aja. Daripada nanti kamu dilaporkan sama orang, nanti ketahuan sama orang, mendingan dibunuh aja. Nah ini. Ya, step berikutnya, akhirnya Barsisa membunuh si perempuan tadi, menghilangkan jejak. Si putri cantik dibunuh kemudian dikubur. Dan ternyata si setan putih ini ngikut bareng-bareng nih. Udah nggak apa-apa, saya temenin friend deh. Kalau friend kan ditemenin. Ketika ngubur mereka bareng-bareng berdua. Dan apa sahabat semuanya? Misi dia berikutnya. Ketika Barsisa menggali tanah, kemudian si putri cantik ditaruh ke dalam kuburan. Setan putih ngangkat bajunya si perempuan sehingga ketika ditutup itu kuburan masih terlihat baju putihnya di atas kuburan. Nah, selesai di sana, Barsisa pulang ke biaranya dan setan putih langsung datang ke istana. Dia laporkan bahwasanya terjadi pembunuhan. Dia laporkan bahwasanya Barsisa telah melakukan ini dan itu. Apa yang terjadi? Raja beserta semua pasukannya datang mengepung tempat Barsisa. Kemudian Barsisa mengatakan, itu bohong, itu fitnah. Bukan saya bukan pelakunya. Dan coba, mana buktinya? Setan putih sudah membisiki raja. Kata setan putih, tuh lihat di sana ada kuburan. Dan lihat di atas kuburan itu masih ada baju putih yang terlihat di atasnya. Maka digali lah, ternyata betul putrinya sudah mati dibunuh dan Barsisa langsung ditangkap, dibawa ke alun-alun dan dia disalib. Nah, endingnya apa kira-kira? Ketika disalib Barsisa dan akan dihukum mati, setan putih datang ke sana. Kata setan putih, Barsisa, kamu jangan malu-maluin. Kamu ini kan rahib. Kamu ini kan orang yang dekat dengan Allah. Sekarang kamu ini sudah nggak ada lagi tempatnya di sisi Allah. Udah sekarang katakan aja, kamu beriman kepadaku. Beriman kepada Tuanku, Iblis laknatullah. Akhirnya Barsisa pun mengatakan, aku beriman kepada Iblis. Dan dia langsung dipenggal, akhirnya mati. Sahabat semuanya, ini kisahnya tragis banget. Ya. Kisahnya biasanya happy ending, ini sad ending. Seorang yang alim, seorang yang soleh, ahli ibadah, bukannya di akhir masa hidupnya dia husnul khotimah, malah dia su'ul khotimah. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak pernah bisa menebak bagaimana akhir hidup kita. Kita nggak pernah bisa melawan hawa nafsu, kecuali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebatnya maling, lebih hebat lagi polisi. Sehebat-hebatnya manusia menjaga apapun yang dia rahasiakan, pasti Allah akan mengungkap aib dan kejelekannya. Maka oleh karena itu kita harus selalu istighfar, kita harus selalu berserah diri kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah menjaga kita. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita semuanya bisa belajar dari kisah Barsisa. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merasa puas dengan ibadah kita sehingga membuat kita lupa, akhirnya kita sombong, malahan tadinya kita baik menjadi buruk.
maka kita selalu istighfar, selalu merasa kita ini kurang, dan selalu merasa kita ini orang-orang yang penuh dengan dosa. Sehingga kita selalu beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.